Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurmayanti. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi di sini saya akan membahas apa saja yang saya pahami dalam materi tafsir terbawi ini. Nah, di dalam mata kuliah ini kita sudah menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu kewajiban dalam mengajar dan belajar. Yang kedua yaitu ideologi pendidikan. Nah, mari kita bahas apa saja dari dua materi ini yang kita pahami. Yang pertama yaitu dari materi yang pertama yaitu kewajiban dalam mengajar dan belajar. Mengapa kewajiban belajar dan mengajar itu sangat penting? Karena belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah lakunya, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Bahkan Islam pun mengajarkan bahwa belajar itu diwajibkan untuk seluruh muslimin dan muslimat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslimin dan muslimat. Bahkan menurut Al-Ghazali, belajar adalah proses memanusiakan manusia sejak saat kejadiannya hingga akhir hayatnya. Melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang dimana proses-proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawabnya orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah SWT untuk menjadi manusia yang sempurna. Nah, selanjutnya kewajiban belajar mengajar juga memiliki dua definisi atau dua aspek yang berbeda. Yang pertama yaitu aspek formal, yang kedua yaitu aspek informal. Nah, yang pertama yaitu aspek formal, di mana kewajiban belajar mengajar itu menjadi tanggung jawab seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan siswi atau kepada mahasiswa dan mahasiswa sesuai dengan adanya kurikulum yang telah berlaku. Nah, proses ini melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh siswa untuk berkembang. Nah, yang kedua yaitu aspek informal, di mana kewajiban belajar mengajar tidak hanya mencakup proses formal di kelas saja, tetapi juga mencakup kegiatan di luar kelas yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kepribadian mereka. Hal ini meliputi bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Landasan kewajiban belajar mengajar juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang paling penting yaitu tujuan dalam proses belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu kita membentuk generasi yang berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan masyarakat yang beradab, dan membangun bangsa yang maju. Kita sebagai mahasiswa dan siswa juga memiliki hak dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu kita berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses sumber belajar, dan mendapatkan perilaku yang adil dan setara dari dosen atau guru. Kita juga memiliki hak untuk bertanya, berpendapat, atau berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan mengajar. Kita juga memiliki kewajiban, yaitu kita wajib menghormati guru atau dosen, wajib mengerjakan tugas, wajib menghormati teman juga, dan lingkungan sekitar. Nah, jadi pada intinya bahwa proses belajar mengajar itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan tanpa adanya batasan waktu. Dan ilmu yang diperoleh tidak hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan di dunia saja, tetapi juga dapat mengangkat derajat kita sebagai mahasiswa, seorang pelajar,
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mencakup materi yang pertama, yaitu proses kewajiban belajar dan mengajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita lanjut ke pembahasan materi kedua, yaitu landasan ideologi pendidikan. Landasan ideologi pendidikan merupakan fondasi yang sangat kuat untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan. Akan tetapi diantaranya yaitu perubahan zaman, di mana dunia semakin berubah dengan cepat dan pesat, termasuk kepada perkembangan teknologi dan informasi, yang dimana kurikulum pendidikan seringkali sulit mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi kurang relevan. Dan juga sekarang karena adanya intervensi politik seringkali ikut campur dalam hal pendidikan, baik dalam hal kebijakan maupun dalam pengangkatan pejabat. Hal ini dapat menghambat otonomi pendidikan dan mengurangi kualitas pendidik. Secara etimologi, ideologi memiliki arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Adapun landasan pendidikan Islam yaitu terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Nah, Al-Quran salah satunya Al-Quran yaitu yang menjadi landasan pendidikan Islam untuk memberikan petunjuk yang relevan untuk umat manusia di setiap zaman. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, salah satunya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang mendorong kita untuk mengejar ilmu dan pendidikan. Nah, dalam ideologi pendidikan Islam juga ada tiga tokoh pemikir ulama yang dikenal. Di antaranya itu Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ikhwan Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian, mempelajari landasan ideologi pendidikan melibatkan pemahaman tentang adanya hubungan politik dan pendidikan, implementasi ideologi pendidikan nasional seperti Pancasila, model pendidikan Islam, serta pedagogi kritik yang berorientasi pada pembahasan dan perkembangan manusia secara menyeluruh. Nah, jadi hanya sekian penjelasan yang saya pahami dari materi-materi yang telah dijelaskan di dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.